Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil, NIM Dodo650031. Ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Kedua, gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Tiga, kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. 4. Hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. 5. Penyalahgunaan identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. 6. Sanksi hukum. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal. Sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan cyber. Dampak sosial dari kejahatan cyber melibatkan jumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dari perusahaan. Dampak politik dari kejahatan cyber. Dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda, manipulasi, atau opini publik, bahkan mencoba meretas sistem pemulihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur, proteksi dan pencegahan, deteksi dan tanggapan
tepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan, kemitraan dan kolaborasi. Analisis risiko dari contoh-contoh kasus yang sudah diberikan dan jelaskan dampak yang terjadi. Jenis-jenis kejahatan pencurian data nasabah. Risiko para korban kehilangan uang secara langsung yang mengganggu stabilitas keuangan mereka. Dampaknya kerugian finansial. Para korban kehilangan uang secara langsung yang gangguannya stabilitas keuangan mereka. Pihak yang dirugikan, nasabah bank, industri perbankan. Jenis kejahatan pencurian data. Risiko penyalahgunaan identitas untuk kejahatan seperti registrasi ilegal kartu SIM, pinjaman online tanpa izin, dan penipuan yang dapat merugikan korban secara finansial. Dampaknya kerugian finansial. Kerugian finansial akibat penipuan atau pinjaman ilegal atas nama korban. Kerusakan reputasi karena identitas digunakan untuk kejahatan, serta kesulitan administrasi saat mengakses layanan publik. Pihak yang dirugikan, pemilik data, pemerintah, perusahaan operator seluler. Jenis kejahatan pencurian data. Risiko data pribadi yang disalahgunakan dapat digunakan untuk kejahatan lebih lanjut, seperti penipuan identitas dan memerlukan upaya administratif untuk diperbaiki. Dampaknya kerugian finansial dapat merusak skor kredit dan menambah beban keuangan jangka panjang. Pihak yang dirugikan yaitu korban individu yang mengalami hutang ilegal, lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi pinjaman online, serta pihak lain yang mungkin terkait dengan penipuan seperti perusahaan tempat korban melamar kerja. Mungkin itu saja bahasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.